Garuda. Menjala bangku. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, yakni di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Kamis 25 April 2024. Untuk menghadapi laga penting ini, Sintayong bertekad mempersiapkan tim dengan maksimal. Pelatih berusia 53 tahun ini bahkan mengaku telah menganalisa permainan Korea Selatan agar skuad Garuda Muda dalam posisi siap tempur nantinya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 lalu itu mengatakan ia telah melihat permainan Taeguk Warriors dan menurutnya setelah melihat permainan Korea Selatan, Sintayong tak bisa tutup mata. Ia menilai bahwa tim asuhan Hwang Sun-hong merupakan pemain-pemain yang bagus. Saya berpikir untuk bermain melawan mereka, tetapi setelah menonton pertandingan, saya berpikir bahwa Korea Selatan adalah tim yang bagus, ujar Sintayong dari media Korea Selatan Expert News Rabu 24 April 2024. Sintayong mengatakan bahwa pemain Korea Selatan memiliki keunggulan luar biasa. Menurutnya mereka memiliki kecepatan yang bagus, tinggi badan yang bagus, hingga kekuatannya. Sementara itu walaupun Sintayong memuji kualitas pemain Korea Selatan, Sintayong memastikan anak asuhnya dapat menghadapi permainan bagus skuad Taeguk Warriors. Dengan percaya diri ini, Sintayong bahkan mengaku telah memiliki cara untuk bisa meredam taktik Taeguk Warriors. Oleh karena itu, Sintayong mempersiapkan Rizky Ridho dan juga kawan-kawan semaksimal mungkin. Memiliki kecepatan, tinggi badan dan kekuatan, jadi saya punya banyak cara untuk menghadapi mereka, ucapnya. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait senjata apa yang disiapkan untuk membendung negaranya sendiri, Sintayong dengan jelas memilih bungkam. Ya, mantan pemain timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa terkait senjata yang telah disiapkan itu patut untuk dinantikan saja di stadion nantinya. Hal ini karena Sintayong tak ingin memberikan bocoran terlebih dahulu. Oleh Romeni, Santer diisukan bakal menjadi pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya. Ia merupakan pemain FC Utrecht yang berposisi sebagai striker. Rupanya Oleh Romeni berteman dengan Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun mengaku bahwa Oleh Romeni bercerita kepadanya tengah memikirkan dengan baik soal proses naturalisasi. Dia cerita ke aku kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik, kata Ragnar Oratmangun, sumber channel YouTube Yusa Nugraha. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya, dan dia bilang kalau udah memilih dia akan kasih tahu aku, ujarnya. Lebih lanjut, Ragnar Oratmangun bercerita bahwa ia memberikan masukan kepada Oleh Romeni. Akan tetapi, ia menyerahkan keputusan kepada Oleh Romeni meskipun berharap sang pemain bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tentunya aku juga selalu kasih masukan ke dia, kata Ragnar Oratmangun. Tentunya pada akhirnya pilihan ada di dia, dan aku juga nggak mau memaksa dia. Tentunya aku sering cerita ke dia tentang gimana di timnas Indonesia dan kita ingin dia gabung juga karena dia pemain yang hebat, ujarnya. Oleh Romeni disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari garis sang ibu, dan ia sebelumnya sudah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Bersama FC Utrecht, Oleh Romeni telah mencatatkan 13 laga dengan 466 menit bermain di Eredivisie musim 2023-2024. Ia mencetak 1 gol dari total 13 pertandingan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki harapan seusai Nathan Chuaon diizinkan klubnya FC Heerenveen untuk kembali bergabung dengan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Nathan Chuaon awalnya hanya diizinkan klub asal Belanda itu bermain bersama timnas U23 Indonesia di babak penyisian grup. Dan oleh karena itu, setelah skuad Garuda Muda menyelesaikan perjuangan di penyisian grup A, Nathan balik ke Belanda. Namun situasi itu membuat pelatih timnas U23 Indonesia Sintayong pusing. Pasalnya timnas U23 Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk itu, agar tim Merah Putih tetap bisa memberikan penampilan terbaiknya, PSSI pun melakukan pendekatan dan melobi FC Heerenveen. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa lobi yang dilakukan oleh PSSI itu berhasil dan juga berbuah manis. Pasalnya FC Heerenveen mengizinkan Nathan untuk kembali ke Qatar untuk membela skuad Garuda Muda. Nathan sempat kembali ke Belanda setelah timnas U23 Indonesia memastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23, kata Erick Thohir. Kami berusaha keras meminta kepada FC Heerenveen agar mau melepas Nathan kembali memperkuat timnas pada lanjutan Piala Asia U23, ucapnya. Lebih lanjut, Menteri berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa Nathan akan tiba di Qatar hari ini pada Rabu 24 April 2024. Tentu saja ini menjadi kabar baik, karena timnas U23 Indonesia bakal tampil dengan kekuatan penuh di perempat final nantinya.
Dan oleh karena itu PSSI sangat berterima kasih kepada semua pihak, khususnya klub yang mengizinkan Nathan untuk kembali. Dan dengan kembalinya Nathan itu tentunya Erick Thohir memiliki harapan. Ia berharap tim Merah Putih nantinya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Semoga usaha ini bisa membuat timnas U23 Indonesia memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23, tutur Erick Thohir. Sintayong merasa tenang menjelang laga lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Sintayong pernah memimpin timnas U19 Indonesia melawan timnas U19 Korea Selatan, yakni pada laga uji coba pada tahun 2022. Saat itu, timnas U19 Indonesia menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Dan ketika di Korea Selatan, timnas U19 Indonesia melakoni 2 laga melawan Korea Selatan U19. Hasilnya, pada laga perdana timnas U19 Indonesia kalah dengan skor 0-7. Laga kedua, timnas U19 Indonesia kalah dengan skor 1-5. Dan soal hal itu Sintayong memberikan tanggapannya, yaitu uji coba saja, jangan ngomong begitu, nanti makin turun suasana pemain, kata Sintayong. Lebih lanjut, ia mengaku lebih tenang menjelang melawan Korea Selatan karena ada 2 alasan. Pertama, karena timnas U23 Indonesia memiliki lebih banyak waktu istirahat dan ia tahu bagaimana timnas U23 Korea Selatan. Sebenarnya lebih tenang ya, karena kita banyak istirahat 1 hari daripada lawan nanti. Dan saya juga benar-benar tahu lawan seperti apa, kata Sintayong. Timnas U23 Indonesia lolos ke perempat final dengan status runner-up grup A. Garuda Muda mengumpulkan 6 poin, hasil dari sekali kalah dan juga 2 kali kemenangan. Timnas Indonesia U23 berlatih ala skema tiki-taka menjelang berhadapan dengan timnas Korea Selatan U23. Hal itu terlihat dalam video bocoran latihan yang diunggah di akun Instagram Timnas Indonesia @timnas.indonesia, yakni pada Rabu 24 April 2024. Menjelang pertandingan itu, Timnas Indonesia U23 terlihat berlatih dengan skema tiki-taka. Latihan dimulai dengan jogging atau berlari dengan tempo rendah, secara bersama-sama dan juga pemanasan. Para pemain kemudian diarahkan untuk berlatih operan dengan menggunakan tangan secara cepat. Latihan umpan pendek ini dilanjutkan dengan menggunakan kaki. Pada momen ini, umpan pendek dan cepat yang dilakukan oleh pasukan Sintayong layaknya skema tiki-taka. Persiapan harus dari pemain sendiri, jadi pemain sendiri yang harus berusaha untuk mempersiapkan diri dengan baik. Oke? Kata Sintayong, sumber akun Instagram Timnas Indonesia, Rabu 24 April 2024. Sementara itu, pertandingan mendatang akan menjadi sangat penting bagi Timnas Indonesia U23 dan juga Korea Selatan U23. Musabab, 4 tim yang berhasil menembus semifinal mempunyai peluang emas untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. 3 tim teratas secara otomatis lolos ke pesta olahraga 4 tahunan itu. Sementara 1 tim peringkat 4 akan dicatwalkan berhadapan dengan peringkat keempat regional Afrika, yakni Timnas Guinea U23 untuk mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Masyarakat Korea meledek Timnas Indonesia U23 yang disebut bakal mengalahkan Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024 Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga nanti, sebagian pecinta sepak bola tanah air optimistis Timnas Indonesia U23 dapat menjungkalkan Timnas Korea Selatan U23. Keyakinan itu muncul berdasarkan performa brilian yang ditunjukkan oleh skuad asuhan Sintayong di fase grup. Setelah kalah 0-2 dari Qatar U23, Timnas Indonesia U23 menghajar Australia U23 dengan skor 1-0. Kemudian membantai Timnas Yordania U23 dengan 4-1. Hasil ini pun mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up grup A. Dari sinilah pecinta sepak bola tanah air mulai keluar-keluar di media sosial dan berbagai platform media sosial dijadikan wadah mereka untuk menunjukkan kehebatan skuad Garuda Muda. Sampai-sampai menyebut Timnas Indonesia U23 sebagai King Indo. Saya juga melihatnya, optimisme netizen Indonesia melihat Timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23. Orang-orang ini mengira mereka akan mengalahkan kami, kata salah seorang netizen Korea Selatan dengan channel YouTube @kievan84. Mengalahkan Australia memang hebat,
namun Australia tak dalam kondisi terbaik. Beda ceritanya dengan Korea Selatan yang penuh semangat usai mengalahkan Jepang. Sambung akun @user_ns7kxgo1n. Republik Korea memiliki banyak kasih sayang dan baik hati, namun ketika ditusuk dari belakang atau dikhianati, Korea akan menghukum Anda. Tegas netizen Korea yang lain. Ya, sementara itu sekarang menanti jalannya laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23. Laga ini krusial bagi kedua tim yang sama-sama membidik tiket Olimpiade Paris 2024. Kisah nostalgia Sintayong dengan pelatih Timnas Korea Selatan U23 yang pernah sama-sama menjegal Timnas Indonesia di Piala Asia menarik untuk diikuti. Dan keduanya kini akan berjumpa sebagai lawan. Timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong akan bersua dengan pasukan Hwang Sun Hok, yakni di perempat final Piala Asia U23 2024. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Sementara itu jelang laga muncul sebuah memori antara Sin dengan Hwang. Hal itu terjadi puluhan tahun lalu ketika keduanya tampil untuk Timnas Korea Selatan di fase grup Piala Asia 1996. Saat itu Timnas Indonesia tampil menghadapi Timnas Korea Selatan di fase grup Piala Asia 1996 yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Di laga itu Hwang mengemas 2 gol untuk membantu Taeguk Warriors menang 4-2. Menariknya, Sintayong baru masuk dari bangku cadangan pada menit ke-33 yang menggantikan Roh Sang-rae yang ditarik keluar. Skor akhir pertandingan 4-2 untuk Korea Selatan. 2 gol Timnas Indonesia disorongkan oleh Roni Wabia, yakni pada menit ke-58 dan juga Widodo Cahyono Putro pada menit ke-65. Kini Hwang dan Sin berbeda jalan. Kedua pelatih akan memimpin tim masing-masing pada babak perempat final Piala Asia U23 2024. Dan khusus bagi Sintayong, laga nanti bisa saja jadi merusak masa depan sepak bola Korea Selatan. Sebab para pemain begitu bernafsu tampil di Olimpiade Paris 2024. Di samping itu sekedar informasi, atlet berjenis kelamin laki-laki termasuk pesepak bola tidak luput dari kewajiban wajib militer di Korea Selatan. Namun keringanan bahkan penghapusan kewajiban itu akan berlaku peraih medali emas di Olimpiade serta Asian Games. Dan itu pula yang membuat Song Hyung-min pernah mati-matian membela Timnas Korea Selatan U23 di Asian Games 2018 sehingga merebut medali emas. Kekalahan dari Indonesia akan membuat Lee Yong-chun dan kawan-kawan gagal mentas di Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan dijadwalkan menghadapi Timnas Korea Selatan U23 pada Jumat 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Jika di luar dugaan sanggup menumbangkan Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 otomatis membuat skuad Garuda Muda selangkah lagi untuk mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dan sementara itu, tim peringkat 4 akan menjalani play-off kontra wakil Afrika, yakni Guinea untuk memperebutkan 1 tiket. Lalu andai nantinya Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, skuad Garuda Muda diizinkan memanggil 3 pemain senior, alias pesepak bola yang usianya di atas 23 tahun. Hal itu sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh NOC. Merujuk kepada skuad Timnas Indonesia senior saat ini, berikut 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia U23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. Yang pertama ada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun berusia 26 tahun per 21 Januari 2024. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengisi area winger kiri Timnas Indonesia U23. Keberadaan Ragnar Oratmangun membuat Marcelino Ferdinand bisa digeser ke lini tengah. Kemudian yang kedua ada Chiizes. Chiizes menginjak usia 24 tahun pada 2 Juni 2024. Memiliki tinggi badan 190 cm, bek milik Venezia FC ini tak hanya tangguh dalam duel-duel udara, tetapi juga pertempuran di area bawah. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Chiizes bisa membentuk trio mematikan bersama Justin Hubner dan juga Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Kemudian yang terakhir ada Tom Haye. Gelandang yang berjuluk The Professor ini berusia 29 tahun per 9 Februari 2024. Tom Haye dapat menguatkan lini tengah Timnas Indonesia U23 lewat visi bermain yang dimiliki. Ada banyak pemain Timnas Indonesia U23 yang dapat diduetkan dengan Tom Haye, yakni di lini sentral.
mulai dari Marcelino Ferdinand, Iver Jenner hingga bintang timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yakni Nathan Tuaon. Timnas U23 Indonesia ternyata bukan kontestan yang nilai pasarnya paling buncit di perempat final Piala Asia U23 2024 Qatar. Dari 8 tim yang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, nilai pasar Timnas U23 Indonesia menempati posisi keempat. Dilansir dari Transfer Market, skuad Timnas U23 Indonesia dibanderol dengan harga mencapai 83,43 miliar rupiah. Berikut nilai pasar tim di 8 besar Piala Asia U23 2024. Yang pertama ada Uzbekistan dengan 301,57 miliar rupiah. Yang kedua ada Jepang dengan 219,01 miliar rupiah. Lanjut ada Korea Selatan dengan 168,17 miliar rupiah. Kemudian di posisi keempat ada Timnas U23 Indonesia dengan 83,43 miliar rupiah. Posisi kelima ada Qatar dengan 46,50 miliar rupiah. Keenam ada Vietnam dengan 37,98 miliar rupiah. Nomor 7 ada Irak dengan 34,33 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada Arab Saudi dengan 26,68 miliar rupiah. Justin Hubner latihan terpisah dalam latihan terbaru yang dijalani oleh Timnas Indonesia U23. Dan kabar itu diketahui dalam unggahan di channel YouTube Bung Harpa. Terlihat dalam potongan video yang beredar, bek 20 tahun itu berlatih terpisah dengan pemain-pemain lain. Personel Kerezo Osaka itu terlihat hanya jalan santai dengan fisioterapis Timnas Indonesia U23 Choi Ju-yuk. Justin Hubner berlatih sendirian. Sebenarnya bukan berlatih, tapi jalan sendirian ditemani fisioterapis Timnas Indonesia Choi Ju-yuk, kata Bung Harpa. Mungkin ada sedikit gangguan, sebab ketika pemain lain berlatih, Justin Hubner hanya berjalan mengelilingi lapangan sebanyak 2-3 kali. Lanjut Bung Harpa, yang mendapatkan kesempatan sekira 20 menit untuk memantau aksi latihan terakhir Timnas Indonesia U23. Sementara itu, jika Justin Hubner absen di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, tentunya kerugian yang luar biasa bagi skuad Garuda Muda. Justin Hubner diketahui sebagai bek tangguh yang tampil brilian saat Timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Timnas Yordania U23. Ketika Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timnas Australia U23, Justin Hubner juga tampil tangguh meski baru saja tiba di Qatar beberapa menit sebelum kick-off. Sekarang harapannya adalah Justin Hubner dalam kondisi bugar dan juga siap tempur menghadapi Timnas Korea Selatan U23. Ya, sementara itu kabar baiknya adalah update terbaru disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto. Tangan kanan Sintayong tersebut mengatakan bahwa semua pemain Timnas Indonesia U23 dalam kondisi siap. Semua pemain saat ini dalam kondisi baik, tidak ada yang cedera, kata Nova Arianto lewat pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia Rabu 24 April 2024. Semuanya siap bermain untuk melawan Korea Selatan, lanjut mantan bek Timnas Indonesia senior ini. Timnas Indonesia U23 perlu sedikit waspada saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April. Duel Indonesia versus Korea tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Australia, Sean Evans. Sementara itu, Timnas Indonesia memiliki pengalaman buruk saat dipimpin oleh Evans, yakni kalah 3-4 dari Uni Emirat Arab di Asian Games. Sementara Korea Selatan belum pernah dipimpin oleh wasit 36 tahun ini. Dalam statistik yang dikumpulkan Transfer Market, Sean Evans setidaknya sudah memimpin 4 pertandingan yang melibatkan tim negara asal Asia Tenggara. Akan tetapi, dari jumlah pertandingan itu, tim negara ASEAN ini jarang menang. Selain Timnas U23 kalah 3-4 dari Uni Emirat Arab di Asian Games 2008, Kamboja juga pernah kalah 0-4 dari Jepang di kualifikasi Piala Asia U23. Singapura ditahan Yaman 2-2 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dan satu-satunya tim Asia Tenggara yang menang saat dipimpin oleh Sean Evans adalah Kamboja, usai menekuk Pakistan 2-0 di kualifikasi Piala Dunia. Dalam memimpin laga, Sean Evans juga terkenal royal dalam mengeluarkan kartu kuning. Total 5 kartu kuning diberikan Evans kepada tim negara ASEAN. Dan Indonesia jadi tim paling banyak yang menerima kartu kuning dari Evans, yakni 3 kartu. Melawan Korea, U23 akan jadi pembuktian Garuda Muda dalam meningkatkan level. Timnas U23 tetap berambisi menang guna mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Pertandingan ini sekaligus jadi momen reuni Sintayong bersama Korea Selatan. Sebelum jadi pelatih timnas senior Korea Selatan, Sintayong membawa Korea U23 lolos ke Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia.
Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.